Saya Willy Aditya, Ketua Komisi 13 DPR RI dari Dapil Jawa Timur 11, Madura Raya. Sekarang kalian bersama saya menyaksikan program Di Balik Kursi Dewan yang tidak terbalik. Aktivis jadi politisi itu kan kelanjutan saja. Ya, sarjana hukum jadi pengacara, ya toh. Sarjana kedokteran jadi dokter, kan mayoritas itu. Ya, aktivis panggilan jiwa ya. Ada hal yang menjadi titik penting dalam hidup saya itu ketika tamat SMA Ins Kayu Tanam ya, di Sumatera Barat. Di malam perpisahan itu kami bakar kayu lah gitu, bakar api unggun gitu. Dan masing-masing berjanji untuk jadi apa. Saya kemudian berjanji untuk jadi politisi. Begitu saya diterima di UGM, itu teman-teman waktu itu begitu sampai di Jogja, awalnya nggak langsung jadi aktivis iya, tapi tidak langsung jadi demonstran. Karena saya lebih tertarik dengan dunia intellectual exercise. Ya kemudian kuliah hanya formal aja. Saya bersyukur bisa tamat. Karena saya beberapa kali di DO itu. Ya karena kerjaan setiap hari kalau nggak diskusi, demo, ya kadang-kadang saya udah keliling waktu mahasiswa itu. Tahun 98 itu saya sama Romo Mangun, Romo Kirjito melakukan advokasi petani ke Magelang, ke Wonosobo, melakukan advokasi buruh ke Solo, ke Ungaran, ke Semarang, ke banyak tempat. Jadi sudah tertempa begitu, kan aktivis itu kan keberpihakan. Nah, politik itu sebuah hal medan, kan diktum di dalam dunia politik itu sebuah tindakan kolektif di ruang publik untuk memperjuangkan hak-hak publik. Itu yang selama ini orang menganggap politik itu hanya pertarungan perebutan kekuasaan. Itu sempit sekali. Politik adalah sebuah tindakan kolektif, nggak ada tindakan orang per orang. Dan itu saya dididik di dalam medan pergerakan, di dalam medan organisasi, ya bersama-sama. Kebetulan saya bersyukur, saya ketika masuk ke Universitas Gadjah Mada di Jogja itu, sebelum meletusnya 98. Jadi saya punya momentum emas ya. Ya berterima kasih bisa dibesarkan, dididik dalam sebuah momentum sejarah yang sangat krusial. Bahwasanya terjun ke partai politik, saya mendirikan Nasdem. Saya salah satu pendiri Nasdem. Saya salah satu seorang deklarator Ormas Nasdem. Bahkan ada sebuah patahan sejarah waktu itu, tahun 2000-an awal, di dalam organisasi yang saya pimpin namanya Front Mahasiswa Nasional. Saya bilang sama teman-teman, takdir sejarahnya organisasi mahasiswa ini dilahirkan oleh partai politik. Karena yang memiliki piranti ideologi itu adalah kelas menengah terdidik. Dan itu yang dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan para petinggi partai itu. Hampir sebenarnya semua organisasi kemahasiswaan itu dilahirkan oleh partai politik. Kenapa sekarang politik menjadi sangat banal, brutal, politik menjadi sangat transaksional? Karena ruang bagi para aktivis itu minimalis. Politik ini apa sih sebenarnya? Selain perebutan kekuasaan, ngurus orang banyak. Ya, kalau dari dulu, saya kebetulan tuh dari kecil sukanya baca Bung Karno. Ya. Nenek saya waktu itu punya buku Kuantar Kau ke Pintu Gerbang, Ramadan KH. Itu saya baca kelas 3 SD. Itu habis itu ketika udah mulai SMP saya baca
Bung Karno sebagai penyambung lidah rakyat, ya. Habis itu baca Di Bawah Bendera Revolusi. Hampir semua karya-karya Bung Karno saya baca. Itu yang boleh dibilang banyak menginspirasi saya. Bahkan skripsi saya tentang filsafat pemikiran, filsafat politiknya Soekarno. Tapi di dalam dunia real, yang praksis, yang benar-benar menjadi role model saya, ya Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh seorang yang egaliter, gak banyak pemimpin bisa berdiskusi dengan pasukannya. Sama Pak Surya kita berdiskusi bisa berjam-jam, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, dan itu dalam open mind, dalam sebuah situasi yang setara. Yang kedua, Pak Surya orang yang memiliki mindset yang out of the box, ya, melintasi zamannya. Beliau punya mimpi-mimpi besar, punya praktik yang luar biasa. Apa yang saya pelajari dari Pak Surya, Laras, rata-rata kalau orang mengambil keputusan itu pasti dibawa ke rumahnya atau ke tempat private-nya. Surya Paloh tidak. Semua keputusannya itu di kantor partai. Jadi saya menjadikan Pak Surya itu tidak hanya pemimpin saya, tapi juga guru dan abang saya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita banyak bertukar pikiran. Ya, tidak hanya masalah organisasi, ya masalah keluarga, masalah anak, membesarkan anak, itu banyak hal saya belajar dari Pak Surya. Kalau baca saya dari kecil tadi saya bilang kan, dan waktu saya sekolah di SMA itu kan di asrama, kami tidak punya hiburan apa-apa kecuali baca buku. Kemewahan kami nggak dapat nonton televisi. You can imagine, jangankan gadget sekarang ya, nonton TV aja nggak bisa. Apa kemewahan kami? Ya kemewahan kami ya baca buku. Apa buku yang menginspirasi saya? Banyak. Dalam banyak, kalau novel ya ada Merahnya Merah Iwan Simatupang, ada Robohnya Surau Kami kepala sekolah saya A.A. Nafis. Kalau buku politik ya Di Bawah Bendera Revolusi, Alam Pikir Yunani. Jadi saya penanggung jawab mading sekolah, buletin sekolah. Dan itu yang membuat kampus respect ketika saya kuliah itu, Ras. Walaupun saya demonstran gila-gilaan, bahkan UGM pernah merilis mahasiswa paling tengil, paling bengal se-UGM itu namanya Willy Aditya. Karena saya dipecat berulang kali itu sama rektor itu kan. Tapi fakultas nggak pernah memecat saya. Kenapa? Saya orang yang pertama kan pers fakultas itu mati. Saya mengaktifkan pers fakultas. Yang kemudian saya nulis di harian. Itu namanya Willy Aditya, mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Jadi yang membuat bangga Fakultas Kehutanan UGM itu salah satunya ya karena Willy Aditya menjadi penulis dan saya hidup dari menulis. Kita darurat literasi dan kalau mau lihat fenomenanya, melek huruf 97%, melek huruf dan angka. Tapi apa sih literasi? Literasi itu tidak hanya melek huruf dan melek angka, tapi bagaimana kebiasaan membaca. Coba tanya deh orang kita, kamu hari ini baca berapa halaman? Minggu ini namatin berapa buku? Bulan ini ada baca buku? Literasi itu memiliki basis tidak hanya membaca, kebiasaan membaca, kebiasaan menulis. Keunggulan ketika orang bisa hobi membaca, suka membaca, dan bisa menulis, hobi menulis, itu critical thinking, Ras. Sekarang kan zaman hoax gila-gilaan, post truth ini kan. Kita nggak tahu menurut siapa yang benar ini. Karena seolah-olah memiliki klaim kebenaran. Nah, karena kita tidak terbiasa memiliki cara berpikir yang kritis. Kita semuanya otaknya otak reptil aja. Simptom-simptom yang sifatnya impresif semua. Ini menurut si A benar, menurut influencer A benar. Tapi kita membaca dari sumber aslinya, tidak pernah melakukan verify terhadap sebuah kejadian. Apalagi hari ini pers mati. Saya di dalam revisi Undang-Undang Sistem Perbukuan itu karena nggak satu
hal yang paling fundamental itu terjadi pemisahan buku diktat sekolah dengan buku umum. Jadi nggak hanya dibatasi yang disubsidi itu hanya buku diktat sekolah. Kenapa buku umum tidak? Sumber ilmu pengetahuan itu dari mana saja? Ada pemisahan yang paling fundamental antara diktat sekolah dengan buku umum. Yang kedua, pajak kertas 22%. Subsidi, bayangkan buku impor masuk ke sini, itu pajaknya gila-gilaan. Dianggap barang mewah. Kita bersyukur ada Pak Prabowo yang mantap perpustakaan Pak Prabowo itu. Saya orang yang pertama datang ke perpustakaan beliau itu. Kita momentum punya presiden yang literate seperti ini, saya ini cocok barangnya. Kita revisi ini, kita bongkar kesesatan-kesesatan yang fundamental ini. Jadi saya ini sebagai hak inisiatif pribadi saya. Ini pekerjaan membangun peradaban. Bahwasanya DPR memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu mulainya dari mana? Dari literasi dan dari buku. Itu rasa. Oke, yang pertama, aktivis atau politisi? Aktivis. Karena Yang politisi. Politisi yang aktivis lah. diskusi, kopi, apa menulis? Itu nggak bisa dipisahkan. Salah satu pemenangnya. Diskusi. Tapi kan kamu juga nggak bisa kalau nggak ngopi dalam. Nggak bisa. Menulis juga sama. Gini, saya baca, pasti ada kertas di samping saya. Karena saya dilatih begitu. Karena memori kita kan terbatas ya. Jadi saya diajarkan bagaimana untuk kemudian mengingat dan kemudian melakukan korespondensi dengan konteks yang ada. Jadi setiap baca buku, saya pasti ada ini buku, ini kertas oretan saya, kertas kepean saya. Nah, itu biasanya saya tuh sudah punya beberapa diary ya. Dan ada juga buku oretan saya. Jadi dulu awal-awal sama Pak Surya, itu apapun yang diomongin beliau, kenapa buku-buku ini banyak tentang Pak Surya, apa yang diomongin beliau, saya catat semua. Ya, apalagi kopi. Ya, kopi saya bisa 18 shot sehari. Oke Pak, debat dengan mahasiswa atau debat di ruang sidang? Susah juga kan? Saya tidak terlalu suka berdebat. Saya suka berdiskusi. Oke, diskusi dengan mahasiswa atau diskusi di ruang sidang? Berbeda konteks. Dengan mahasiswa kita berdiskusi lebih diskurs. Jadi diskusinya diskusi bebas. Tidak melahirkan, tidak bersepakat apa-apa. Itu benar-benar diskurs ya. Jadi sebuah ruang diskursus yang bisa ngomongin apa saja. Di ruang sidang kita harus sadar ruang waktu dan objektifnya apa. Kenapa? Objektif di ruang sidang itu bagaimana kalau misalnya bahas rancangan undang-undang, itu harus mampu meyakinkan teman-teman dari fraksi yang lain untuk bisa bersepakat dengan kita. Oke, terakhir Pak, kalau tidak jadi politisi, saat ini saya menjadi penggiat literasi. Boleh deh 3 kata yang mendeskripsikan seorang Willy Aditya. 3 kata. 3 kata ya. Buku, diskusi, dan kopi.